Drop it. Oke, berhubung udah pada banyak yang join juga dan berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 18.37, bisa kita mulai sekarang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya selaku moderator izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lode Muhammad Aldin dari angkatan 19. Mungkin bagi teman-teman dari angkatan 19 yang udah pada tahu saya, udah ada ya di sini ya? Kayaknya udah ada. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, salam kenal semua. Dan sebelum kita lanjut ke acara, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Sebelum lanjut, aku ada informasi buat teman-teman. Bagi teman-teman mungkin yang ingin mengakses materi seputar UTS dan UAS, teman-teman bisa kunjungin di halaman banksoal.hmfamicom.org. Nah, itu untuk halaman itu ya teman-teman, UTS dan UAS. Dan di sini kita punya tata tertib untuk belajar bareng pada malam hari ini. Oke, yang pertama, teman-teman diharapkan untuk memasuki room yang link itu udah dibagiin oleh teman-teman panitia. Yang kedua, sebelum teman-teman memasuki room, alangkah lebih baiknya di mute terlebih dahulu agar roomnya bisa lebih kondusif. Yang ketiga, bagi teman-teman mungkin yang nggak ada kendala jaringan, mungkin selama acara bisa open team ya teman-teman, biar kita saling mengenal juga. Dan bagi teman-teman yang ada kendala jaringan atau yang bermasalah di jaringan, mungkin bisa konfirmasi di kolom chat. Oke, yang selanjutnya bagi teman-teman diharapkan untuk memakai pakaian yang bebas, sopan, dan rapi, dan tidak boleh kaos. Yang selanjutnya bagi teman-teman diharapkan untuk selalu memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri. Yang selanjutnya lagi bagi teman-teman mungkin yang ada pertanyaan nanti dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau enggak mungkin bisa chat di kolom komentar, dan apabila udah dipersilakan oleh moderator, teman-teman diharapkan untuk menyebutkan nama, kelasnya, dan pertanyaannya. Dan yang selanjutnya, nanti di akhir acara bakal ada kirim link seputar feedback buat teman-teman. Dan yang terakhir, bagi teman-teman diharapkan untuk tidak meninggalkan room sebelum acaranya selesai. Itu untuk tata tertib ya teman-teman pada malam hari ini. Mohon dipatuhi. Oke, sebelum lanjut mungkin teman-teman pada penasaran nih, pemateri pada malam hari ini siapa sih? Apakah dari forum asisten, atau mungkin dosen mungkin, atau mungkin lagi dari mahasiswa umum dan HMF kayaknya. Oke, daripada buat teman-teman menunggu, kepada Mbak Evanisa, ya udah join juga ya, kepada Mbak Evanisa selaku pemateri, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang udah join di room. Kepada Mbak Evan, dipersilakan Mbak. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan ya? Halo teman-teman. Halo Mbak Evan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Vanessa Anda. Jadi di sini saya perwakilan dari pengurus HMIF angkatan 18. Jadi di sini saya akan mewakili teman-teman buat belajar matematika diskrit ya teman-teman di belajar bareng HMIF kali ini. Ini gitu perkenalannya. Oke, itu dari perkenalan dari Mbak Eva, teman-teman. Eh, Mungkin bagi teman-teman yang penasaran sama Mbak Evan, mungkin Mbak Evan bisa eh, taruh IG di chat, Mbak, mungkin biar teman-teman gak penasaran lagi. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kepada Mbak Evanisa dipersilakan untuk membawakan materi seputar matematika diskrit, dan bagi teman-teman diharapkan untuk selalu fokus dan memperhatikan materi selama acara ini berlangsung. Monggo Mbak, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Untuk matematika diskrit ini kita bakal bahas pakai soal lalu ya teman-teman, pokoknya tahun lalu. Nah,
mungkin dari teman-teman sudah punya soalnya. Dan nanti ini kita bahas bareng-bareng di nomor 1 ya. Nah, kebetulan untuk soal yang nomor 1 itu kita ada materi permutasi dan kombinasi. Sebelum masuk ke soalnya, mungkin aku bakal jelasin sedikit dulu tentang permutasi dan kombinasi. Nah, dari teman-teman pasti udah dijelasin lah ya sama dosennya di kelas tentang materi ini. Jadi saya cuma ingat-ingatin aja sedikit. Untuk permutasi sendiri itu banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu. Jadi permutasi itu cara atau kemungkinan berapa banyak sih yang bisa dibuat untuk membuat sebuah susunan. Susunan ini bisa apa aja, bisa huruf, angka, atau manusia, itu ya, penting susunan. Nah, syarat dari susunan ini sendiri itu urutannya diperhatikan dan tidak boleh adanya perulangan. Maksudnya dari itu, jadi nanti urutan diperhatikan maksudnya dari AB sama BA itu kan sama-sama mempunyai huruf A dan B. Cuman kan urutannya beda nih antara yang AB sama BA. Untuk yang AB, A-nya depan, B-nya di belakangnya. Dan yang BA, B-nya depan, A-nya belakangnya. Nah, ini termasuk dalam hitungan. Termasuk dalam hitungan permutasi. Nah, untuk rumus permutasi sendiri itu adalah ini ya. PNR. N sendiri itu nanti adalah jumlah dari sampel yang kita ambil. R-nya adalah sampel yang bakal kita ambil. Nah, nanti rumusnya N faktorial per N min N faktorial. Jadi seperti ini ya nanti hasil dari permutasi itu dua huruf yang sama tapi dengan urutan yang berbeda itu akan masuk dalam hitungan yang berbeda gitu ya, antara AB, BA, AC, CA, BC, CB gitu. Terus selanjutnya kalau yang kombinasi itu banyaknya cara memilih anggota. Jadi di sini tuh kita cuma milih doang anggota tanpa harus memperhatikan urutan dan boleh adanya perulangan. Beda dengan yang permutasi tadi, untuk yang kombinasi, jadi antara AB dengan BA itu hitungannya sama, yaitu 1. Makanya di sini nanti salah satu aja yang diambil, yaitu AB atau BA-nya. AC atau CA, BC atau CB. Nah, untuk rumus dari kombinasi sendiri itu CNF, N tadi sampel yang diambil, N jumlah sampel keseluruhan yang diambil, sama R banyak yang akan dicari. Dengan rumus M faktorial per R faktorial kali N min N faktorial. Untuk lebih mudahnya, kita langsung ke soal aja ya. Untuk soalnya dari nomor 1 pada UAS. Jadi dari 30 mahasiswa, terdiri dari 13 pria dan 17 wanita, akan dipilih 2 pria dan 1 wanita sebagai anggota senat. Tentukan banyaknya kemungkinan pemilihannya. Nah, di sini jumlah sampel keseluruhan mahasiswa itu kan 30, teman-teman. Tapi karena di sini yang dipilih itu adalah 2 orang pria dan 1 orang wanita, maka kita pengambilan sampelnya itu terpisah antara yang pria sama wanita. Untuk yang pria, kita pilih 2 dari 13 pria. Ini ya, 13 pria, dipilihnya cuma 2 yang pria. Jadi, untuk N dari kombinasi pria itu adalah 13. Karena jumlah keseluruhan mahasiswa pria itu 13. Dengan yang dipilih 2. Masukin ke rumus kombinasi yang tadi, yaitu 13 faktorial per 2 dikali 13 min 2, yaitu 11. Nah, untuk pengurangan faktorial ini, teman-teman udah pada ngerti ya. Jadi kan faktorial itu kan 13 faktorial dari 13, 12, 11, sampai dengan 1. Nah, antara 11 sama 13 ini bisa dicoret ya. Jadi nanti 13 faktorialnya tinggal 13 sama 12. Karena 11 faktorialnya udah dicoret sama yang bawahnya. Tinggal 13 kali 12 per 2 faktorial. Atau 2 kali 1 sama aja 2 ya. Nah, ini hasilnya 78.
selanjutnya akan dipilih satu orang wanita dengan jumlah sampel mahasiswa wanitanya adalah 17 keseluruhannya. Oh ini salah ya. Ini 17, saya 17,1 maksudnya. Nah ini perhitungannya 17 faktorial per 1 dikali 17 minus 1 atau 16 faktorial. Hasilnya 17, karena ini nanti dicoret 17-nya tinggal 17 ini. Nah, hasilnya adalah 78 atau jumlah kemungkinan prianya dikali dengan wanita. Kenapa dikali? Karena di sini yang dipilih itu 2 orang pria dan 1 orang wanita. Jadi kemungkinannya adalah 3 orang terpilih tersebut, yaitu 2 orang pria dan 1 wanita. Dua-duanya dipilih. Makanya pakainya perkalian. Beda dengan soal nanti misalnya ada dipilih 2 orang pria atau 1 orang wanita. Jadi kan kondisinya nanti bisa salah satunya yang terpenuhi, bisa yang 2 orang pria aja atau yang 1 wanita saja. Nah itu nanti operasinya menggunakan plus, jadi 78 plus 17 itu kalau yang atau. Nah karena ini yang ditanya dan, maka 2 kondisi ini antara 2 orang pria dengan 1 wanita harus terpenuhi semuanya. Itu teman-teman. Jadi untuk jawaban nomor 1, banyak kemungkinan pemilihan anggota senat adalah banyak 1326. Jadi 1326 susunan gitu ya. Paham teman-teman? Bisa lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal yang selanjutnya nomor 2 di UAS itu ada tentang fungsi ya teman. Jadi di sini ada soal himpunan A sebagai domain dengan anggota 2457 sedangkan B kodomain 257. Pertama-tama kita bentuk dulu sebuah tabel atau apapun terserah kalian bentuknya dengan diisi A sebagai domain atau daerah asal. Nah, diisi 2457. Selanjutnya B kodomain atau daerah hasil 257. Sebelumnya ini tanda panahnya belum ada ya. Nah, jika anggota A habis dibagi oleh anggota B, maka hasilnya merupakan fungsi apa? Tunjukkan dengan gambar. Sebelum kita tahu ini fungsi apa, kita gambar dulu panahnya. Nah, karena anggota A habis dibagi oleh anggota B, jadi kita baca satu persatu ya teman-teman dari angka 2. 2 yang di A. Angka 2 itu habis tidak dibagi sama 2 yang di B. Ketika itu habis, jadi ini merupakan fungsi ya. Nah, yang kedua 4. 4 atau anggota A habis dibagi oleh 2 atau tidak. Nah, karena ini habis, jadi ini merupakan relasi. Selanjutnya 5. 5 ini habis tidak dibagi angka 2, 5 atau 7. Nah, karena 5 ini hanya habis dibagi angka 5, jadi relasinya ya ke sini ya. 7 juga dibandingkan dengan 2, 5, 7. 7 itu habis dibagi 2, 5 atau 7. Nah, karena hanya habis dibagi 7, berarti relasinya hanya ke D yang 7. Gitu. Nah, yang ditanya, maka hasilnya, hasil relasi seperti ini merupakan fungsi apa? Nah, aku bakal kasih materi dari dosen, mungkin teman-teman udah dapat materi dari dosen. Aku bahas lagi sebentar. Untuk masing-masing fungsi ini ada fungsi injektif atau satu yang artinya
jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Maksudnya bayangan di elemen B. Jadi setiap himpunan A itu cuma punya satu bayangan ke himpunan B. Terbukti dengan yang A hanya memiliki satu bayangan, B juga di 3, C juga hanya memiliki satu yaitu di 5, dan D hanya memiliki 2. Ini syarat fungsi itu disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Dengan syarat tadi himpunan A hanya memiliki tidak ada himpunan A yang memiliki dua bayangan yang sama. Untuk fungsi yang kedua itu ada fungsi surjektif atau fungsi ontol, yang dimana jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih dari elemen himpunan A. Nah, berarti yang kita lihat di sini itu elemen himpunan B-nya. Apakah elemen himpunan B ini semua terisi terbayangi oleh himpunan A atau tidak? Jadi kan di sini himpunan B 1, 2, 3 semuanya terisi ya, terbayangi oleh himpunan A. Yang dimana B1 di sini terbayangi oleh yang A dengan C, dan yang 2 oleh D, yang 3 itu oleh B. Jadi nggak masalah kalau misalnya yang B ini dibayangi oleh 2 elemen di himpunan A, asalkan himpunan B ini sudah terisi semua, bisa 1 atau lebih elemen himpunan A, 3 pun nggak masalah. Untuk fungsi surjektif ontol. Dan yang ketiga, fungsi bijektif, yaitu dikatakan berkoresponden 1:1 atau bijeksi, dan juga fungsi ontol. Jadi dua-duanya ini dua-duanya ini ada, yaitu antara yang 1:1, jadi yang tadi A-nya tuh nggak ada bayangan yang sama, sekaligus juga fungsi ontol, yaitu yang elemen himpunan B sudah terisi semua. Nah, ini disebut fungsi bijektif. Kita kembali ke soal tadi. Karena di soal bentuknya seperti ini, yaitu himpunan B sudah terisi semua, tetapi himpunan A memiliki dua bayangan yang sama, yaitu antara 2 dengan 4. Mereka memiliki bayangan yang sama, yaitu di angka 2 pada B. Maka ini bukan termasuk fungsi 1:1. Berikut juga bukan termasuk fungsi yang terakhir, yaitu fungsi bijektif. Nah, karena ini hanya masuk ke satu fungsi, yaitu fungsi subjektif atau ontol, karena setiap elemen pada bayangan B merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Jadi jawabannya untuk yang nomor 2 ini, sifat tersebut adalah fungsi subjektif atau fungsi ontol ya teman-teman. Itu untuk soal nomor 2. Untuk soal ini ada 4 soal ya, kalau nggak salah uasnya. Oke, untuk soal nomor 4 ini diambil dari soal tahun lalu, soal tentang fungsi inverse. Teman-teman udah diajarin tentang inverse. Jadi di sini ada dua buah fungsi, yaitu fungsi kx dengan fungsi lx. Dimana fungsi kx itu x min 2 dengan fungsi lx adalah x kuadrat plus 4x. Nah, buktikan bahwa L inverse X dikali K inverse X sama dengan K kali L inverse X, yaitu ini perkalian ya, detik ini maksudnya perkalian ya. Di soal tahun lalu detik ini itu perkalian. Dan sebenarnya ada beberapa cara untuk mengerjakan ini. Cuma dari dosen saya dulu memberi arahan
mengarahkannya untuk mengerjakannya seperti ini. Mengerjakan seperti ini aja sudah benar untuk dosen saya yang paling lupa juga. Yang dimana untuk inverse itu berarti misalnya inverse K inverse X itu nanti fungsi ini itu dijadiin penyebut dalam sebuah pecahan seperti ini. Nanti bilangnya itu angka 1 atau dibalik. Dan fungsi inverse ini berlaku buat bilangan sebenarnya, tapi dari dosen mengarahkannya seperti ini. Nah, untuk pengerjaannya dari yang L ini ya, ini dulu L inverse X dan K inverse X. Ini berarti apa sih bedanya yang kiri dengan yang kanan? Kalau yang ruas kiri teman-teman, kita inversi dulu satu persatu dari fungsinya. Sedangkan yang sebelah kanan kita kali dulu fungsinya, baru kita inverskan fungsi tersebut setelah sudah dikali. Nah, untuk yang pertama dari L inverse X berarti kan kita satu persatu. Dengan Lx-nya X kuadrat plus 4X, jadi di 1 per X kuadrat plus 4X dikali dengan inverse-nya Kx, yaitu 1 per X min 2. Sama dengan kita kerjainnya ruas kanan, yaitu 1 per, nah ini dikaliin dulu yang bawah X kuadrat plus 4X dikali X min 2. Nah, nanti ke bawahnya bakalan sama ya teman-teman, karena perkalian dari dua pecahan itu ya nanti penyebut di bawahnya akan dikali, akan menghasilkan angka X pangkat 3 plus 2X min 8X ini ya, bagusnya 2X kuadrat min 8X, dan ini juga X kuadrat X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 8X. Karena itu, karena ruas kanan dengan ruas kiri sama, maka pembuktian ini terbukti. Jangan lupa untuk memberikan tulisan terbukti pada kasus seperti ini. Dimanapun kalian menemukan kasus seperti ini, harus menambahkan kalimat terbukti ya, karena memang pertanyaannya seperti itu. Terbukti, titik. Nah, ini jawaban menurut arahan dari dosen kami tahun lalu. Dan mungkin dari teman-teman juga ada yang udah dapat materi ini. Jadi di sini aku kasih beberapa rumus inverse fungsi yang diajarin juga. Menurut dosenku yang tahun lalu, untuk menjawab soal seperti ini saja sudah cukup. Tapi barangkali kalian pengen nambah ilmu, kan nggak masalah juga ya. Jadi rumus inverse fungsi itu sebenarnya ada seperti ini. Ada beberapa lagi sih sebenarnya, cuman karena kita pakai soal yang tahun lalu, jadi aku ambil contoh penerapan yang seperti ini aja. Untuk fungsi yang 2x plus b sama 2x kuadrat, yaitu fungsi biasa sama fungsi kuadrat. Nah, untuk inverse fungsi kuadrat itu rumusnya seperti ini. Ini rumus cepatnya ya. Kalau untuk pengerjaan agak panjang, itu mereka disamadengankan Y. Nah, kalau misalnya kalian pengen cepat kayak gini aja, tinggal ubah B-nya, terus A-nya juga nanti ubah. Nah, untuk fungsi kuadrat nanti inverse-nya seperti ini, 4A C min X. Jadi untuk inverse fungsi, soalnya kalau yang ini tuh sebenarnya yang 1 per bla 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 itu biasanya digunakan untuk sebuah bilangan. Jadi kayak misalnya 5 pangkat min 1, nanti hasilnya 1 per 5. Sama dengan seperti ini bentuknya. Tapi karena ini fungsi, bisa pakai yang ini menurut dosen, dan bisa pakai yang ini untuk menghasilkan benar-benar real hasilnya dari inverse tersebut, bukan cuma operasi untuk operasinya seperti itu. Dan selanjutnya tuh ada materi komposisi fungsi. Ini juga mungkin udah diajarin sama dosen-dosen kalian tentang bundaran. Aku nyebutnya bundaran ya. Jadi F bun Gx itu dimana nanti fungsi
Gx itu akan dimasukin ke dalam fungsi f. Nanti penjelasan lebih jauhnya ada di soal berikutnya. Bukan soal sih, bukan soal UAS tahun lalu, soal UAS tahun lalunya sebelumnya. Terus yang kedua ini ada fungsi lagi, sifat komposisi fungsi inverse. Sifat komposisi inverse fungsi. F pun G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Jadi ketika ada soal seperti ini, F pun inverse X, maka pengerjaannya sebenarnya akan dibalik, yaitu nanti F means inverse S, F inverse X akan dimasukkan pada G inverse X. Jadi lebih gampangnya dari soal aja. Jadi ada beberapa tahun yang lalu soal seperti ini. Jadi mereka tuh suruh pembuktian bundaran, bukan perkalian. Kalau yang tadi soal tahun lalu kan perkalian, operasi perkalian. Nah, kalau beberapa tahun lalu tuh ada yang disuruh buktikan tentang komposisi atau bundaran. Makanya ini aku bahas juga. Sama-sama kan barangkali keluar juga di UTS kalian. UAS. Nah, kalau misalnya bundaran seperti ini, berdasarkan dari fungsi inverse ini, maka untuk L inverse X akan menghasilkan ini ya, dengan rumus ini. Akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Jadi nanti min B-nya itu kan B-nya berarti 4. Min 4 plus minus akar B kuadrat atau 4 kuadrat min 4 A-nya kan 1. Jadi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Terus dalam kurung C-nya itu kan 0. Nggak ada. Jadi kita tulis 0 min X yang artinya nanti jadi min X juga. Per 2A atau 2 kali 1. Turun lagi, min 4 plus minus akar 4 kuadrat 16. Min 4 dikali min X itu plus 4X per 2. Lanjut, min 4 plus minus akar. Nah, dari 16 plus 4X ini nggak bisa dikeluarkan langsung jadi 4 plus 2X ya teman-teman. Jadi untuk akar tuh harus dalam bentuk perkalian untuk mengeluarkan angka tersebut dari akar. Maksudnya gimana? Jadi nanti dari akar tersebut kita cari dulu faktor dari 16 plus 4X itu kan 4. Maksudnya ketika 4 ini dikeluarkan jadi 4 plus 4 plus X nanti akan menghasilkan sama, yaitu 4 kali 4 kan nanti 16. 4 plus X kan 4X. Nah, karena ini sudah bentuk perkalian, yaitu perkalian antara 4 dengan 4 plus X, maka ini 4 yang di depan bisa dikeluarkan jadi min 4 plus minus 2 akar 4 plus X per 2. Jadi untuk L inverse X-nya itu menjadi min 2 plus akar 4 plus X, dikarenakan dua-duanya sudah dibagi oleh 2. Jadi ketika ada pembagian tapi operasinya adalah penjumlahan, penjumlahan atau pengurangan, ini kan dua-duanya digunakan ya, plus atau minus, maka yang dibagi adalah dua sisi, yaitu yang 4-nya yang sama yang 2-nya, yang sama 2-nya. Jadi min 2 plus minus 2-nya tinggal 1, jadi tinggal 4 plus X. Udah kita nemu yang L inverse X, maka lanjut cari yang K inverse X. Nah, untuk yang rumus K inverse X tadi kan tinggal X min B per A, dimana X yang tetap X min B, B-nya kan min 2, jadi min B min 2 jadi plus 2 atau X plus 2 per A. Hanya karena 1 jadi tinggal X plus 2. Karena ini susunannya adalah L bundaran Kx, maka kita masukkan Kx ke dalam fungsi Lx, yang dimana fungsi Lx adalah min 2 plus 4 plus X. Min 2 plus min akar 4 plus X dimasukin X plus 2.
Jadi kan kita tulis dulu nih fungsi elif-nya yaitu min 2 plus minus akar 4 plus barulah x-nya kita ubah jadi kx ya. Seperti konsep bundaran yang sudah teman-teman pelajari. Yaitu x-nya diubah jadi x plus 2 maka akan menghasilkan min 2 plus minus akar x plus 6. Kita jumlahin dalam akarnya. Nah, menghasilkan angka seperti ini. Nah, selanjutnya kita buktikan ruas sebelah kanannya, yang dimana pengoperasiannya adalah dengan cara kita bundarkan dulu, kita masukkan dulu kabun Lx, baru kita inverskan. Yang dimana K bundaran Lx yaitu nanti kan jadi K X min 2 dimasukin fungsi Lx, X-nya diganti X kuadrat plus X ya teman-teman. Jadi nanti kan jadi X kuadrat plus 4X min 2. Ini adalah hasil dari K bundaran Lx. Habis itu kita baru inverskan. Nah, setelah diinverskan, caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4. A-nya kan 1. Terus, nah di sini tapi ada C-nya nih, min 2. Kita masukin min 2. Min X. Kita hitung min 4 plus minus akar 4 kuadrat 16 plus 8 adalah perkalian dari min 4 dengan min 2 plus 8 min 4 dengan min X yaitu plus 4X per 2. Lanjut min 4 plus minus akar 16 plus 8 plus 4X. Nah, karena ini 4-nya itu ada variabel X nya, maka dia tidak bisa dijumlahkan dengan angka yang murni angka, maka yang dijumlahkan hanya 16 plus 8 yaitu menjadi 24 plus 4X per 2. Min 4 plus minus sama seperti cara yang tadi, kita keluarkan faktor dari mereka antara 24 dengan 4X. Apa yang sama dari mereka punya, yaitu mereka sama-sama memiliki 4 dalam perhitungan mereka. Jadi 24 ketika dibagi 4 bisa, yaitu akan menghasilkan 6, dan 4X ketika dibagi 4 mereka akan menghasilkan X. Begitu. Jadi ketika mereka dikalikan akan menghasilkan struktur angka yang sama dengan yang di atas. Seperti itu ya teman-teman. Ini akan menghasilkan 24 dan ini 4 dikali X akan menghasilkan 4X plus per 2. Ini per 2A ya tadi, karena A-nya tetap 1 jadi kalinya 2 aja, hasilnya 2 aja. Sama dengan ini 4 plus minus 2, 2 nya karena ini 4 keluar dan 6 plus X nya tetap ada di dalam, per 2. Nah, nanti ini sama-sama dibagi oleh 2 menjadi min 2 plus minus akar 6 plus X. Nah, karena antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sama, menghasilkan min 2 plus minus akar 6 plus X atau X plus 6. Nah, mereka terbukti sifat fungsi ini itu sama. Ini barangkali muncul di soal kalian ya. Atau kalau nggak muncul ya seenggaknya buat kita belajar. Kan ilmu nggak apa-apa juga kan kalau kita cari ilmu. Nah, itu untuk soal tentang fungsi dan komposisi. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Di soal yang terakhir ini ada teori graf. Jadi ada sebuah jalur. Jalur ini menghubungkan antara satu huruf ke huruf yang lain dengan jarak tertentu. Tugas kita di sini adalah yang A, menentukan jalur terpendek dari simpul U ke simpul yang lain. Jadi dari U ke X itu berapa, X, Y, Z, Y, U, S, dan lain-lain itu berapa gitu. Tapi carilah jalur yang terpendek. Caranya gimana teman-teman? Mungkin teman-teman di sini juga udah pada ahli kan ya, jadi kayak gini. Dilihat aja udah bisa kelihatan banget.
Jadi carinya itu ya cari aja jalur yang terpendek tapi menuju kesimpulan kita tuju. Misalnya yang pertama nih kita nyari ke arah Y. Simpul Y ini, Y itu kan dari arah U ada yang arahnya ke sini. Itu semua satu jalur, ada yang arahnya ke W dulu, baru U. Ada yang W dulu baru X terus U, ada W, Z, X, U. Dari terlihatnya aja udah gampang banget ya teman-teman, maksudnya dilihat dari angkanya aja udah terlihat bahwa untuk yang langsung ke UY itu cuma 7, tapi kalau yang dari Y, W, U itu udah 14 sendiri. Dengan ini Y, W, X ada 4, 7, berarti ada 11. Terus ada yang ini Y, W, Z, X, Z, nah itu lebih panjang lagi, itu nggak mungkin dipilih. Jadi udah kelihatan banget cari jalur yang paling pendek itu 7. Tapi bukan berarti ketika kita punya satu jalur seperti ini, itu adalah jalur yang pasti kita pilih. Karena jaraknya belum tentu paling pendek. Bisa aja ada dua pemberhentian, atau misalnya kayak U, W, Y. Mereka mempunyai angka tuh yang lebih rendah dari angka yang U, Y. Makanya dipilih adalah yang tadi, yang dua, yang melalui dua huruf tadi. Jadi yang dilihat bukan dari satu atau duanya huruf yang dilewatin, tapi dari jarak yang mereka lewati itu berapa dari masing-masing jalur tersebut. Jadi yang dilihat angkanya ya teman-teman. Terus yang kedua itu kita cari yang huruf X, karena dia tadi udah ketemu 7 X. Nah karena X, kita lihat X ini ke belakang kan cuma tanahnya hanya satu dari arah U, ya sudah, berarti itu saja yang dipilih 5. Selanjutnya ada W. Nah W ini ada tiga langkah nih, yang menuju W kan ada 3. Kita cek satu-satu. W yang ini berapa nih? Kan 10. Langsung ke U 10. Nah, W yang X U 7. W Z X U 4 tambah 10 14. Nah ini terbukti bahwa yang paling pendek itu yang 7, atau yang melalui dua jalur, yaitu jalur UX dengan XW. Walaupun dua jalur tapi memiliki jarak yang terpendek, itu cuma 7 jarak. Beda dengan yang langsung dari U, mereka memiliki jarak 10, dimana lebih banyak atau lebih jauh dari angka 7. Makanya diberi adalah yang dua ini, dua jalur, yaitu dari U, X, lalu ke W. Selanjutnya UX, W, UX, YX, W, Z. Kita cari yang Z. Nah Z ini karena memang benar-benar cuma satu, di belakang Z ini cuma satu panah, ya kita ikutin aja itu. Jadi ada 5, ada 5, jadi 10. T, mana T? Iya. Karena T juga satu arah yang ke dia, maka diikutin aja. 5, 5, 6, 16. Ki, tengah ya. Nah dari Ki ini juga satu arah nih teman-teman. Nah di W ini dia ada jalur yang banyak. Nah tapi karena kita udah punya jalur ke W dengan jarak terpendek itu 7, maka kita tinggal menjumlahkan aja antara Q ke W itu 7 dengan jarak dari U ke W, itu U ke W kan 7, ditambah plus dari W ke Q yaitu 7 juga, hasilnya 14. Jadi kalian nggak perlu telitiin satu-satu lagi karena kalian udah punya basicnya jarak terpendek dari U ke W, basic dari jarak sebelumnya. Selanjutnya yang S. S. Dan karena S ini cuma satu di belakang, yaitu yang ke arah Y, maka sudah dapat dipastikan bahwa hasilnya adalah 8 plus 7 yaitu 15. Selanjutnya yang ke Q. Q. Ini kurang satu ya. Di daerah rumahku lagi adzan, boleh break dulu bentar nggak?
Mungkin bisa di break dulu ya teman-teman, soalnya kan juga lagi azan. Mungkin kita break habis setelah azan, bisa Mbak? Oke. Oke, berhubung udah azan ya, di tempat juga udah azan, mungkin bisa dilanjut lagi Mbak Evan untuk materinya seputar matematika diskrit. Oke, kita lanjut. Tadi sampai yang S, kita lanjut yang huruf V. Ini kurang satu huruf ya teman-teman. Nah, dari angka huruf V ini kan ada 3 jalur yang menuju ke huruf V, yaitu dari jalur S, Q, sama T.
antara oke, kita cari satu-satu. Nah, dari 3 jalur ini, mana jalur yang terpendek? Tadi yang menghubungkan yaitu S kita ya, teman-teman. Udah kita ketahuin antara S kita yang paling pendek itu kan jalur yang melewati Q, yaitu 14. Nah, berarti yang jalur ini melewati Q. Ketika kita udah punya angka 14, tinggal kita jumlahkan dengan jarak dari Q ke V, yaitu 8. 14 ditambah 8 hasilnya 22. Ini kurang huruf V ya teman-teman, di sini kurang, maaf. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan nomor A, yaitu jalur terpendek dari simpul A ke simpul yang lain. Nah, untuk yang B, yaitu tentukan derajat masing-masing simpul. Nah, derajat ini sebenarnya ada 2 pilihan, yaitu derajat masuk juga ada yang derajat keluar. Nah, tapi dari dosen yang mengampu mata kuliah matematika diskrit ini menjelaskan bahwa derajat yang dimaksud di B ini adalah derajat simpul yang keluar atau arah panah yang keluar dari masing-masing not atau dari masing-masing angka huruf tersebut. Di sini kan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf. Nah, dari 9 huruf ini kita perhatikan satu-satu simpul yang keluar itu berapa. Karena dia punya arah ya grafnya. Kalau grafnya nggak punya arah kayak gini, dia nggak ada tanda panahnya, simpul yang ditunggu semuanya karena tidak ada arahnya. Tapi karena dia punya arah dan derajat simpul di sini yang tanya derajat simpul yang keluar, maka yang dicatat adalah yang keluar saja. Pertama dari huruf, biar gampang dari April aja ya, huruf abjad biar ingetnya gampang. Di Ki. Nah, di sini huruf Ki ini simpul yang keluar itu kan hanya satu, yaitu yang ke arah V. Karena yang ke arah S sama W itu simpul masuk, mereka masuk ke arah Q, bukan Q yang keluar ke arah mereka. Jadi di sini Q itu hanya satu simpul keluar. Lihat lagi yang S, mana S? Ini S. Simpul yang keluar ada berapa teman-teman? Ada 2. Karena yang di belakang ini simpul masuk, maka yang dihitung hanya 2. Berikut juga T, yang keluar hanya 1. Ini masuk ya teman-teman. Kalau ke arah dia atau ke arah huruf tersebut itu berarti masuk. Tapi kita cari yang keluar yaitu T1. U. Nah, huruf ini ada 3. V karena dia adalah ujung dari graf T tersebut, jadi dia tidak mempunyai simpul keluar, maka ditulisnya adalah 0 karena dia hanya menerima simpul atau simpul masuk. Yang W ini banyak simpul nih, tapi kita ambil yang keluar saja, yaitu 2, yang ke arah Y sama yang ke arah Q. Y 2, X ada 2 juga, ini masuk ya. Y 2, Z1 karena ini masuk ya. Lalu Z ini yang keluar juga ada 2, yaitu yang menuju W dengan yang menuju T, teman-teman. Seperti itu. Itu untuk penjelasan soal UAS materi telegraf dengan soal yang seperti ini. Mungkin itu dari pembahasan soal UAS tahun lalu. Untuk selanjutnya gimana, moderator? Oke, mungkin itu ya untuk materi yang dibawakan oleh Mbak Evan. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, untuk kita jawab saya buka. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung raise atau enggak chat di kolom komentar atau enggak. Mungkin bisa langsung open mic buat menanyakan pertanyaannya seputar materi yang dibawakan oleh Mbak Evan.
Ayo buat teman-teman yang mau nanya, siapa nih? Oh, ini Dewi dari Dewi Setiawati minta dijelasin Mbak soal yang nomor 2 tadi. Dijelasin ulang. Yang sekarang jadi yang kedua ini adalah soal tentang relasi fungsi. Kita akan menentukan nama fungsi dari dari ini relasi yang telah kita buat dari himpunan A dengan himpunan B, yang dimana himpunan A sebagai domain atau daerah asal mempunyai anggota himpunan 2, 4, 5, 7. Sedangkan kodomain atau anggota B atau anggota himpunan hasil dia mempunyai anggota 2, 5, 7. Nah, syarat dari terbentuknya relasi ini itu adalah jika anggota A habis dibagi oleh anggota B. Nah, maka kita perhatikan satu-satu dari komposisi himpunan A yaitu 2, 4, 5, 7. Kita bandingkan dengan pernyataan tersebut. A habis dibagi oleh anggota B. Kita lihat angka 2. 2 ini habis enggak dibagi angka 2, 5, sama 7. Habis dibagi ini maksudnya mereka tidak bersisa satu angka pun, maksudnya habis gitu ya, hasilnya habisnya 0. Kalau misalnya mereka kalau 2 dibagi 2 kan benar-benar 2 per 2 1, nggak ada hasilnya, nggak ada sisa, nggak ada koma. Kalau 2 dibagi 5 itu kan sisa 1, 5 bagi 2 itu kan iya sisa 1. Jadi 7 dibagi 2 itu kan juga sisa 1. Maka 2 habis dibagi anggota B hanya yang angka 2 juga. 57 tidak termasuk karena bersisa, itu bersisa angka 1. Selanjutnya ada 4. 4 ini bisa enggak habis dibagi angka 2. Nah, nanti di sini 4 dibagi 2 itu hasilnya ada enggak sisa? 4 dibagi 5 ada enggak sisa? 4 bagi 7 ada enggak sisa? Seperti itu. Karena 4 bagi 2 itu adalah 2, maka hasilnya kan tidak bersisa. Nah, ini berarti yang dipilih angka 2. 5 juga dibagi 2 kan bersisa. Dibagi 5 habis, dibagi 7 juga bersisa. Maka dia hanya terhubung ke angka 5. 7 dibagi 2 bersisa, dibagi 5 pun bersisa. Sedangkan dibagi 7 dia habis, maka yang dipilih adalah relasi ke angka 7. Untuk pembentukan relasinya seperti itu. Dan yang ditanya adalah fungsi apa, dan nama-nama fungsi itu dari materi dari dosen. Ada fungsi injektif atau satu-satu, di mana tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Bayangan itu maksudnya relasi ke B-nya ya teman-teman. Jadi kan di A ini yang kita lihat, dia mempunyai fungsi yang satu-satu. A hanya memiliki satu bayangan, B juga, C1, D juga satu bayangan. Ke satu titik saja. Mereka tidak mempunyai dua bayangan yang sama. Jadi A sama B itu nggak sama-sama mengerucut ke satu, itu enggak. Mereka benar-benar misah. Jadi untuk memperhatikan fungsi injektif atau satu-satunya, dia perhatikan fungsi A-nya saja teman-teman. Jadi ketika mereka A sudah memiliki satu fungsi, satu bayangan, maka itu disebut fungsi injektif atau salah satu. Yang kedua, fungsi surjektif atau onto. Nah, yang fungsi surjektif atau onto ini yang dilihat adalah himpunan B. Ketika himpunan B itu udah mempunyai bayangan, udah merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Nah, di sini kan B ini udah terbayang semua nih. 1, 2, 3 udah dapat semua dari himpunan A, meskipun di B yang satu ini terdapat dua elemen dari himpunan A yang kasih bayangan ke B. Jadi ini nggak apa-apa, yang penting B-nya itu sudah dapat pasangan semua. Walaupun 2, 3 pun nggak apa-apa karena lebih.
dari satu tuh nggak apa-apa. Itu yang ontok, jadi yang diperhatikan yang P-nya. Sedangkan yang bijektif itu diperhatikan dua-duanya. Ketika ada fungsi one to one atau satu ke satu, berikut juga ada fungsi onto, yaitu kita lihat yang di A, apakah di A itu mereka sudah dapat semua satu-satu, tapi tetap perhatiin juga bahwa satu kesatunya yang A itu nempatin semua himpunan B. Karena tadi syarat dari himpunan onto adalah B-nya dapat pasangan semua. Sedangkan syarat dari yang one to one itu A-nya ngebayangin satu aja himpunan B. Nah, di sini karena mereka sama-sama jumlahnya 4, maka fungsi yang onto benar-benar terpenuhi karena mereka dapat semua pasangan. Berikut juga fungsi satu ke satu karena di A ini mereka cuma bayangin satu huruf tanpa tabrakan atau tanpa tumpukan gitu ke elemen himpunan B. Itu fungsi bijektif, yaitu pencampuran antara dua itu ya. Nah, yang balik lagi ke soal tentang fungsi ini termasuk fungsi apa teman-teman? Nah, karena A di sini sudah jelas-jelas dia menumpuk atau mempunyai bayangan yang sama, tentu ini bukan termasuk fungsi yang satu ke satu. Sudah tidak memenuhi fungsi satu ke satu, berikut juga fungsi yang bijektif. Karena bijektif kedua kondisi tadi antara fungsi satu ke satu dengan fungsi onto harus terpenuhi semua. Tapi karena salah satu tadi sudah tidak terpenuhi, yang A merupakan tumpukan dengan ini 2 sama 4, maka fungsi ini masuk ke fungsi subjektif atau ontol yang dimana elemen himpunan B-nya sudah terisi semua walaupun ada yang tertumpuk seperti ini gitu. Jadi tadi mengapa tidak masuk ke bijektif ataupun satu ke satu karena ada dua elemen himpunan A yang mempunyai bayangan yang sama, yaitu di B yang dua. Jadi jawabannya merupakan fungsi subjektif atau ontol. Seperti itu teman-teman buat jawaban nomor 2. Gimana? Sudah dapat dipahami atau gimana? Gimana dari Mbak Dewi, mungkin masih mau ditanyakan lagi atau cukup? Oh, udah. Mungkin bagi teman-teman lain yang masih mau bertanya, dipersilakan. Kalau nggak ada, aku mau nanya nih Mbak, soal tadi kan ada fungsi subjektif ya Mbak. Boleh diisi satu atau lebih elemen himpunan. Terus kalau semisal itu kan, dalam satu elemen itu kan diisi boleh dua kan Mbak. Nah, kalau semisal itu angkanya berbeda itu gimana Mbak? Apakah uh, cuma angka yang bisa dibagi dengan angka sebelahnya atau mungkin bisa dibagi dengan angka yang bukan, yang nggak bisa dibagi Mbak? Itu bisa nggak Mbak? Berarti pakai yang soal ini. Iya, itu kan dua dibagi dua kan Mbak habis. Nah, kalau semisal soalnya kayak memungkinkan 4 bisa dibagi dengan uh, itu bisa dibagi dengan dua, itu bisa nggak sih Mbak kalau dalam penyelesaian soal seperti itu? Gimana tadi? Maaf, itu nggak jelas. Itu kan yang di soalnya kan Mbak, dua bisa dibagi dua, hasilnya kan habis kan Mbak. Nah, kalau semisal dalam contoh lain mungkin bisa nggak sih kasusnya itu kayak 7 bisa habis dibagi dua atau gimana Pak? Atau itu emang ikut soal-soalnya aja? Oke. Kalau untuk pembuatan relasi atau arah panah seperti ini sebenarnya ngikuti dari kondisi dari soalnya masing-masing ya. Karena ini kondisi fungsinya tuh mintanya yang elemen himpunan A itu habis dibagi himpunan B. Jadi menghasilkan fungsi yang seperti ini. Yang 7 hanya bisa dibagi 7. Tapi ketika ada fungsi, ada kondisi atau pernyataan lain yang memungkinkan untuk angka 7 bisa juga masuk ke angka 2, yaitu nggak apa-apa. Itu yang penting memang memenuhi dari kondisi yang diperlukan aja. Tapi karena tadi soalnya memang tidak sangat memungkinkan buat memenuhi kondisi soal yang tadi A habis dibagi B, maka ya 7 ini nggak bisa masuk ke angka 2 ini. Gimana? Siap-siap Mbak, paham. Terus aku mau nanya lagi Mbak yang nomor 4 tadi, yang kayak gambar-gambar itu kan.
Iya. Nah, eh, itu kan menentukan jalur terpendek dari simpul U ke simpul lain. Itu kita menentukannya berdasarkan jumlah angkanya atau mungkin berdasarkan dari arah panah yang pendeknya, Mbak, atau gimana? Oke, karena ini yang dicari adalah jalur terpendek, maka yang kita lihat itu jumlah atau angka dari jalur ininya ya. Walaupun di sini terlihat yang paling pendek itu misalnya arah sini, misalnya ini arah UW ini lebih pendek dari yang UXW karena kelihatannya lebih cepat aja, tapi kan karena di sini angkanya 10 sedangkan di sini angkanya 7, maka dibeli angka 7 yang terpendek. Yang terpendek dari hasil nyatanya, bukan hasil tebakan kayak ini kelihatannya lebih panjang nih, ini kelihatannya lebih pendek gitu. Enggak. Jadi karena di sini sudah punya angka realnya jarak sekian, 5 dengan 2 dengan 7 dengan 10, maka yang dijadiin patokan tuh angkanya, bukan terlihat lebih panjang atau pendeknya gitu. Itu. Paham, Mbak, paham. Mungkin buat teman-teman lagi yang masih mau bertanya dipersilakan. Atau mungkin yang cukup bisa konfirmasi kolom chat ya, teman-teman. Baik, kalau mungkin nggak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk sesi tanya jawab saya tutup ya, teman-teman. Oke, terima kasih kepada Mbak Eva yang telah membawakan materi seputar matematika diskrit. Bisa di itu Mbak di stop presentingnya Mbak. Oh iya ya. Uh, udah, jamnya udah ditutup. Oke, terima kasih kepada Mbak Eva yang telah membawakan matematika diskrit. Dan sebelum ke penghujung acara, aku ada informasi penting, ada informasi lagi buat teman-teman. Buat teman-teman, nanti kan habis ini teman-teman panitia bakal ngirim form feedback. Mohon diisi ya teman-teman, memberikan kritik dan saran. Soalnya saran dan kritik teman-teman sangat berpengaruh untuk BB ke depannya. Dan buat teman-teman lagi mungkin yang nggak sempat join atau nggak sempat masuk untuk belajar pada malam hari ini, mungkin teman-teman bisa kunjungin di sosmed HMIF buat dapat link untuk rekordan belajar bareng pada malam hari ini. Oke, mungkin linknya teman-teman panitia bisa kirim di kolom chat ya teman-teman. Teman-teman panitia bisa kirim di kolom chat seputar link form feedbacknya. Oke, sudah dikirim oleh teman-teman panitia. Mungkin teman-teman yang room bisa langsung mengakses dan memberikan kritik dan saran. Oke, tak acara nih. Mungkin terima kasih lagi kepada Mbak Ivan yang telah membawakan materi seputar matematika diskrit. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di room ini. Dan terima kasih lagi buat teman-teman yang udah sempetin join dan masuk untuk belajar bareng pada malam hari ini. Semoga nanti UAS-nya bisa lebih masuk ya seputar materi itu bisa masuk di UAS, dan bagi teman-teman yang sudah melaksanakan UAS, semoga nanti nilainya bisa lebih sempurna lah, amin. Saya selaku moderator. Sebelum kita tutup, mungkin kita berdoa dulu ya. Tadi kan kita buka dengan doa, alangkah lebih baiknya kalau kita tutup dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Saya selaku moderator, izin pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.